Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, seperti yang disebut tadi oleh protokol kita ya, bahwa kita sangat bersyukur kehadirat Allah. Kita masih diberi kesempatan, diringankan langkah untuk datang ke rumah Allah. Kita berada di rumah Allah. Kemarin tajuknya tentang muhasabah, bulan Ramadan, bulan muhasabah ataupun bulan introspeksi. Serba sedikit saja kita sampaikan kemarin. Ini pula bulan Ramadan, bulan At-Taubah, bulan bertobat. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan ini manusia itu hatinya, jiwanya jinak untuk datang ke rumah Allah, tentram berada di rumah Allah. Jadi bulan Ramadan bulan bertobat. Tobat hampir sama maknanya dengan muhasabah. Kalau kita sudah bermuhasabah, mengenal, mengetahui kelemahan kita dan ingin berubah ke arah yang lebih baik, berarti kita taubat. Taubat artinya kembali ke jalan yang baik. Mungkin selama ini perjalanan kita ada yang kurang baik, lalu kita dikasih sebulan penuh ya untuk memperbaiki perjalanan hidup. Untuk memperbaiki perjalanan hidup. Jadi perlu kita semak dalam Al-Quran ayat-ayat tentang taubat ataupun taubah. Di asal maknanya bahasa Arab at-taubah ya. Dalam Quran pun ada surah at-taubah. Pertama sekali kita lihat ayat nomor 222 suratul Baqarah. Senang ya, nomornya senang, 222. Di sini Allah menyanjung hambanya yang bertobat. Si mukmin yang bertobat dipuji Allah. Apa katanya? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai, Allah menyayangi, menyukai orang yang bertobat. Manusia yang bertobat itu kekasih Allah. Orang yang bertobat Habibullah. At-Taib Habibullah. Orang yang bertobat itu kekasih Allah. Kita ingat, rata-rata kita ingat barangkali hadis sahih yang menyatakan ada di zaman sebelum Rasulullah SAW, umat Nabi terdahulu ada yang sangat jahat sekali, telah berhasil membunuh 99 mangsa. Penjahat ini telah membunuh 99 mangsa. Lalu terlintas di hatinya ingin bertobat, ingin bermuhasabah diri. Ditanyanya seorang jemaah, Pak, katanya, saya sudah 99 orang saya bunuh. Saya menyesal, saya ingin bertobat. Macam mana ya? Ditanyanya seorang bapak. Kata si bapak ini, kalau 99 sudah dibunuh, barangkali susah itu, sudah fatal itu, tidak bisa lagi. Kata yang ditanya. Lantas si penjahat tadi membunuh si bapak ini yang tak berdosa, maka genaplah 100 yang dibunuhnya. Subhanallah. Ada dalam hadis sahih ya,
Lalu berpikir, ditanyanya kawan kiri kanan, Pak, saya sudah 100 orang saya bunuh, macam mana ya? Ada jalan lagi enggak untuk bertobat? Kata yang ditanya, ada. Jalan tetap terbentang luas, pintu tetap terbuka untuk bertobat. Caranya coba jumpa buya ini, kiai ini. Jangan ditanya orang-orang awam, orang biasa. Tidak ada solusinya nanti. Kalau ditanya ahli ilmu pasti ada solusinya. Lalu si penjahat ini menjumpai seorang kiai, seorang buya. Buya, saya sudah 100 orang saya bunuh. Saya ingin bertobat kepada Allah. Saya takut, saya menyesal. Macam mana caranya? Ada jalan lagi enggak? Jalan ada katanya. Pintu tobat terbuka, tapi Anda harus berhijrah katanya. Jangan tinggal di kampung Anda ini, mesti pergi berhijrah di perkampungan orang-orang saleh. Nun yang jauh di sana disebutnya lah. Lalu si penjahat ini menerima gagasan ataupun buah pikiran bernas dari seorang alim, maka dia berangkat meninggalkan kampung halamannya, ingin berhijrah ke perkampungan orang-orang saleh. Pendek ceritanya, di tengah jalan datang malaikat maut. Di pertengahan jalan datang malaikat maut, terus mencabut roh penjahat ini. Lalu biasanya kalau ada orang mati, biasanya rohnya akan diambil alih oleh malaikat rahmat namanya. Kalau orang itu orang yang baik. Kalau yang mati itu orang yang tidak baik, orang jahat, rohnya akan diambil alih oleh malaikat azab namanya. Yang mencabut roh Israel. Kemudiannya rohnya akan diambil alih oleh malaikat rahmat kalau orangnya orang baik, ataupun akan diambil alih oleh malaikat azab yang jahat kalau rohnya roh orang yang jahat. Lalu datang kedua-dua malaikat di tempat kejadian. Malaikat rahmat datang, malaikat azab pun datang. Kata malaikat azab, ngapain kamu ke sini? Ini penjahat loh katanya. Kata malaikat rahmat, ya, sebelum ini dia penjahat, tapi dia sudah bertobat kepada Allah. Allah telah mengabaikan, melupakan kejahatannya. Dia sekarang jadi kekasih Allah. At-Taib Habibullah. Orang yang bertobat itu kekasih Allah. Dia sudah bertukar status. Tadi penjahat, betul, pembunuh, betul. Sekarang jadi Habibullah. Kata malaikat rahmat. Enggak, kata malaikat azab. Ini penjahat. Lalu bertengkar malaikat yang dua tuh di situ, di tempat kejadian. Lantas datang malaikat ketiga pengadil. Ngapain di sini bertengkar? Kata malaikat pengadil, malaikat yang ketiga. Kata malaikat rahmat, orang ini orang baik, sudah bertobat kepada Allah, sudah bersih. Kata malaikat azab, saya tidak tahu, yang tahu saya selama ini orang ini penjahat. Lalu kata malaikat yang ketiga yang pengadil, kalau itu saja soalnya masalahnya tuh senang katanya. Ukurlah dari tempat dia meninggal ini, dari ruhnya dicabut, ukur jaraknya dari negeri yang dia tinggal selama ini, kampung asalnya, dan dari tempat kematiannya ke negeri yang destinasi yang dia tuju. Ukur, lalu diukur. Malaikat itu mengukur jarak itu macam sekelip mata saja ya, karena malaikat terbuat dari cahaya, bukan macam kita perlu berjalan. Diukur secara ringkasnya, ternyata lebih dekat ke negeri orang yang saleh. Subhanallah. Lalu orang ini tergolong orang yang saleh. Coba ya, dia baru niat saja mau baik dengan Allah, baru berniat saja ingin bertaubat, sudah diterima taubatnya. Begitulah Allah ya, sangat penerima taubat, sangat pemaaf, sangat bersifat Rahman, bersifat Rahim. Ada lagi ayat tentang
taubat. Nanti ini perlu dibaca kalau pulang ke rumah nanti. Surah Ghafir namanya. Ghafir ini artinya surah Allah Maha Pengampun. Di sini ada ayat sangat menarik sekali ya. Orang yang beriman, yang bertobat, yang sudah memperbaiki perjalanan hidupnya, orang ini akan didoakan malaikat 24 jam. Orang yang bertobat mendapat doa malaikat 24 jam. Apa buktinya? Apa dalilnya? Surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Ini kalau diuraikan mungkin untuk kuliah subuh ya. Mungkin besok disambut dilanjutkan. Ayat ini menjanjikan alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu. Itu awalnya ya, ayat nomor 7 surah Ghafir halaman 467. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Shadaqallahul azim. Maksud ayat ini, manusia yang sudah beriman, bertaubat dan membetulkan perjalanan hidupnya, mereka akan didoakan oleh malaikat first class, malaikat yang tertinggi yang mulia, pemikul arash. Alladzina yahmiluna al-arsh, malaikat high class, malaikat yang top sekali, yang paling dekat dengan Allah. Yang dikatakan malaikat pemikul arash, mereka mendoakan orang yang beriman, yang sudah bertaubat, yang sudah mengikuti cara hidup yang diajar oleh Rasulullah. Lihat isi doa malaikat itu, ya Allah Rabbana, ya Allah ampun dosa orang ini, ya Allah jauhi mereka dari azab neraka. Nah, dua ya. Yang ketiga, Rabbana wa adkhilhum jannat, ya Allah masukkan mereka ke dalam jannah. Malaikat yang mendoakannya, masukkan orang ini, bapak ini atau ibu ini ke dalam jannah. Wa man salaha min abaihim, ayahnya yang saleh, ibunya, neneknya, kakeknya sampai ke atas. Seorang yang bertobat, kalau lelaki istrinya dapat doa, kalau si perempuan suaminya dapat doa, ayahnya, ibu, ayah mertua, ibu mertua sampai kakeknya ke atas. Wa dzurriyyatihim, anaknya juga, cucu cicit, cucu piut, menantunya, rumpun keluarganya. Satu rumpun keluarga, kalau rumpun keluarganya ada 30 orang, 30 orang mendapat doa malaikat. Nah, ini hebatnya ya. Maka ulama mengatakan ayat ini ayat proteksi, ayat penjagaan perlindungan yang hebat dalam Al-Quran. Syaratnya iman, taubat, dan ittiba. Ittiba ini kita kena belajar, artinya mengikut jalan yang betul. Jadi kalau kita terpenuhi syarat yang 3 ini, maka orang itu dapat doa malaikat. Bapak itu tidur, bapak itu bekerja, ibu itu di dapur, ibu entah di mana kerjanya, 24 jam dapat doa malaikat, siang malam. Doa malaikat pasti makbul. Subhanallah. Itulah diantara buah manis taubat. Buah manis taubat, si mukmin yang bertobat didoakan oleh malaikat pemikul arash dan malaikat yang ada di sekitar arash. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulah, malaikat pemikul arash dan malaikat yang ada di sekitar arash. Kita tidak tahu berapa jumlahnya, wallahu alam. Ini alam gaib ya. Yang jelas disebutkan dalam Quran, ada malaikat pemikul arash, ada malaikat yang sekitar arash. Semuanya mendoakan orang yang bertobat kepada Allah agar dosanya diampunkan, agar terpelihara pada azab neraka, agar masuk jannah bersama rumpun keluarganya, wa qihim sayyi'at, dan agar terhindar daripada segala bencana dan mara bahaya, termasuk COVID-19, termasuk corona, insya Allah. Jadi bisa disemak nanti ya, surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Apa isinya? Isinya ada orang mukmin yang bertobat, yang mendapat doa malaikat, tidak berhenti doanya,
agar dosa diampunkan, agar dilindungi daripada azab neraka, agar masuk jannah bersama rumpun keluarganya, agar terhindar daripada segala mara bahaya. Mudah-mudahan kita tergolong. Ayat ini bisa dijadikan doa. Ayat ini ayat doa. Sekarang saya baca doa, kita aminkan bersama. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Walhamdulillahil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.